Baik, sekarang kita teman-teman masuk ke masalah fase dakwah. Karena tadi sudah kita terangkan ada surah Al-Muzammil, ada Muddathir, ada Muzammil. Kan jelas ayatnya ya. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Nah, disuruh Nabi SAW menyampaikan dakwah. Turunlah beberapa hukum-hukum syariat. Walaupun teman-teman sekalian fase dakwah Nabi SAW 13 tahun di Mekah dikenal dengan fase Makkiyah. Dan ada 10 tahun di mana dikenal dengan fase Madinah. Ya, kalau ayat dikatakan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ya, kalau teman-teman baca dalam Al-Quran terjemahan ada ayat-ayat Makkiyah, maksudnya ayat yang dari kota turun di kota Mekah dan atau fase Mekah, dan ayat-ayat Madaniyah berarti yang turun di Madinah. Umumnya ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu berisi tentang kisah-kisah umat sebelum kita, kan? Kisah-kisah tentang surga dan neraka, siksa kubur. Gitu. Ini semua isinya itu, peringatan-peringatan seperti ini. Jadi belum mencakup hukum-hukum syar'i, kecuali sebagian kecil. Kalau ayat-ayat Madaniyah yang di Madinah itu semuanya hukum. Seperti kita tahu tahun 2 Hijriah, nanti kita pelajari tahun 2 Hijriah mulai ada puasa Ramadan, mulai ada perintah-perintah jihad, ya, mulai ada perintah di fase Madinah haji, ya, dan umroh sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak yang terjadi di hukum-hukum Madinah itu. Baik, kita mulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi dan kita insya Allah juga akan terangkan dakwah terang-terangan. Setelah turun surah Al-Muzammil, Nabi SAW mulai berdakwah, dan pada paling awal beliau dakwahi adalah istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah tidak ragu, kemudian langsung menerima Islam dan ia wanita pertama yang menganut Islam. Kemudian Nabi SAW mendatangi anak angkatnya, tadi saya sempat singgung namanya Zaid bin Harithah, ya, atau sahayanya. Beliau seorang budak yang dihadiahkan Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi SAW pada saat menikah. Sebelum Zaid bebas, sebelum masuk dalam keterbudakan, tadi kalau masih ingat ceritanya, beliau adalah anak kepala suku, gitu kan? Dan ayahnya bernama Harithah. Kemudian suku Harithah dan suku lain berperang, lalu kemudian kalah. Pada saat kalah, Zaid ditawan oleh musuh, kemudian diperjualbelikan di pasar sampai tiba di pasar Mekah, dibeli oleh Khadijah. Khadijah hadiahkan kepada Nabi SAW. Harithah mendengar, cari tahu anaknya di mana, sampai mendengar kalau itu ada di tangan Nabi SAW, di tangan seorang tokoh Mekah namanya Muhammad. Belum Nabi jadi Nabi ini kan. Kemudian dia datang dan berkata, hai Muhammad, anak saya Zaid ini adalah orang yang bebas, bukan budak. Berapapun kau minta tebusannya saya akan bayar. Karena dia orang bebas dulu, suku saya berperang dan kalah. Kata Nabi SAW, tidak usah bayar, tanya Zaid. Kalau Zaid pilih kamu, silahkan, dia bebas. Kalau dia pilih saya, kau harus bisa menerimanya. Kata Harithah, baiklah, datanglah kepada, kata dia, sangat bijaksana. Lalu dia datangi anaknya, hai Zaid, tinggal kau pilih saja ayahmu, kau akan kembali kepada sukumu, kau akan menjadi pengganti ayahmu menjadi kepala suku. Muhammad sangat bijaksana. Atau kau pilih Muhammad tetap dalam keterbudakan. Kata dia, tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah mendahulukan atau mengedepankan siapapun atas Muhammad. Dalam riwayat lain dikatakan, aku tidak akan mendapatkan siapapun yang berperilaku seperti baiknya Muhammad padaku. Jadi sampai kebaikan ayahnya pun dia lupakan, gitu kan? Karena baiknya Nabi SAW. Dan ulama mengatakan ini tentu ada hikmah-hikmah syar'i. Ya, ada hikmah syar'i. Ini bukan masuk dalam bab durhaka dengan orang tua, tidak. Karena Zaid bukan niat durhaka. Zaid niat untuk menerima pilihan dari ayahnya. Ikut sama Muhammad tetap budak, atau kau ikut saya menjadi anak kepala suku. Jadi dia tidak menolak ayahnya, tapi dia disuruh pilih. Maka dia lebih memilih tinggal bersama Nabi SAW. Dari semenjak kisah itu maka Zaid diganti namanya dari Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad, sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad bukanlah sekali-kali bapak seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Ayat tadi ini teman-teman melarang penisbatan nama selain ayah sendiri pada seseorang. Makanya Zaid dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Harithah. Dan saya sudah sebutkan tadi, termasuk tidak boleh istri mengganti nama ayahnya, walaupun ayah itu orang kafir. Kita tahu Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur, tapi Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Jelas tetap aja. Khattab, ayahnya Umar, setahu saya meninggal dalam keadaan kufur, maka Umar bin Khattab tetap nisbat namanya. Dan banyak yang lain seperti itu, banyak yang lain, ya.
Yang memang mereka meninggal dalam keadaan kufur tapi tidak ada penghapusan penisbatan nama. Karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Harithah tumbuh di rumah Nabi SAW dan pada saat perintah dakwah datang dia langsung beriman pada risalah Nabi SAW dan dialah sahaya pertama yang masuk Islam setelah tadi Khadijah adalah wanita pertama. Kemudian orang yang ketiga yang masuk Islam adalah sepupu Nabi SAW yang diambil oleh Nabi SAW tinggal di rumahnya namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini ada kisahnya sendiri. Nabi SAW dulu, sebagaimana saya ceritakan teman-teman pada saat Abdul Muttalib kakeknya meninggal di umur 8 tahun, maka Abu Talib mengambil Nabi SAW dan tinggal di rumahnya sampai menikah dengan Khadijah. Dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun tinggal bersama Abu Talib. Tetapi setelah dia berbisnis SAW di umur 21 tahun, beliau sudah mulai membantu pamannya. Sudah tidak lagi bergantung gitu kan. Dan ada cerita yang sampaikan kalau masih ingat, baginda Nabi SAW adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Di rumah Abu Talib karena sibuk mengurus dari suku Abdiddar mengurus Ka'bah. Kalau dia punya uang sedikit dihabisin untuk mengurus Ka'bah gitu kan. Jadi dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Jadi kalau siapin makanan, dikeroyokin sama anak-anaknya yang cukup banyak. Maka Nabi SAW tidak ikut-ikutan, tidak pernah berebut makanan di situ. Akhirnya kata Abu Talib kepada istrinya, kalau kau siapin makan, buatkan sendiri buat Muhammad. Karena Muhammad tidak berebut sama mereka. Kadang-kadang Nabi SAW sampai berhari-hari kelaparan karena tidak dapat makanan. Nah, untuk membalas jasa pamannya sekarang setelah beliau menikah, sudah punya kemampuan, beliau mendatangi pamannya yang lain bernama Abbas yang nanti masuk Islam radhiyallahu anhu, ayahnya Abdullah bin Abbas ya. Dia mengatakan, wahai paman, kayaknya pamanku yang satu Abu Talib, kita tahu keadaannya, anaknya banyak, keadaan ekonominya miskin. Bagaimana kalau kita ambil anak-anaknya? Kita ambil anak-anaknya supaya anak-anaknya meringankan bebannya Abu Talib. Kata Abbas, pemikiran yang bagus. Abbas bilang, Muhammad SAW mengatakan, saya ambil satu, anda ambil satu, siapa ambil satu, keluarga bagi deh. Kita hidupkan, tetap dia bertemu sama ayahnya, tapi kita yang biayai hidupnya, tinggal serumah dengan kita. Maka pada saat itu, mereka menyampaikan hajatnya kepada Abu Talib. Abu Talib mengatakan, kalau kalian meninggalkan untuk saya Aqil ini anak tertuanya, maka yang lain silakan ambil, nggak masalah. Yang penting Aqil tinggal bersama saya. Maka Nabi SAW pun memilih Ali bin Abi Thalib. Dan ini satu karunia yang besar sekali dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah untuk Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana dia hidup di rumah Nabi SAW, di rumah kenabian. Ya. Dan nanti Nabi SAW pun juga menikahkan dia dengan anak Nabi SAW, Fatimah yang sudah masyhur tentunya. Kemudian setelah selesai itu Nabi SAW juga mengajak anak-anaknya sendiri. Semua perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan juga Fatimah radhiyallahu anhunna, mereka semua langsung terima kenabian ayahnya. Lalu Nabi SAW tidak menunda, subhanallah. Di hari itu juga, dan ini ciri orang beriman, kalau sudah tahu kebenaran, sudah tahu dalilnya, sampaikan. Jangan ditunda, kita nggak tahu umur. Sampaikan tentang sholat, sampaikan tentang apa saja yang kita jelas ilmunya, nggak salah, sampaikan saja. Karena itu jadi amal jariah buat kita, dan ilmu itu adalah amal jariah yang luar biasa. Karena sekali kita ajarkan ke orang, dia faham sampai mati tuh. Dia amalkan atau tidak amalkan, minimal dia sudah faham. Apalagi kalau diamalkan sama dia, apalagi kalau diajarkan ke orang lain. Maka Nabi SAW langsung keluar rumah dan menemui sahabat paling terdekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar julukannya, kunyanya, tapi namanya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat luar biasa. Datanglah Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, saya adalah utusan Allah, telah datang wahyu, datang begini, diceritain semua. Kata Abu Bakar, ya engkau adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Spontan. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada orang yang aku ajak Islam. Maksudnya bukan Khadijah, bukan Ali, bukan Zaid, bukan tadi orang-orang yang pertama. Setelah Abu Bakar, tidak ada orang yang aku ajak setelah Abu Bakar masuk Islam kecuali bertanya. Melainkan Abu Bakar tidak pakai bertanya, langsung saja syahadat. Setelah itu Abu Bakar sangat cerdas, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadinya panggil Muhammad, sahabat dekatnya. Tahu utusan Allah, mengatakan, wahai utusan Allah, ya Rasulullah, apa yang anda perintahkan sama saya ini? Ini saya sudah tahu kebenaran, apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, sebarkan semampumu. Baik ya Rasulullah. Keluar Nabi SAW dan Abu Bakar nggak pakai tunggu teman-teman. Hari itu juga keluar cari teman-teman dekatnya. Dan orang yang paling dekat dengan Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Datangi Utsman bin Affan. Hai Utsman, begini-begini, syahadat.
Dan ini luar biasa ya. Berarti semua perbuatannya Utsman dari pertama syahadat sampai menjadi khalifah, Abu Bakar panen pahalanya. Ini perilaku yang luar biasa teman-teman. Jangan tunda. Teman-teman pedagang sudah tahu di pengajian, sebarkan pengajian itu di pasar. Yang kerja di kantor, sebarkan di kantor. Kalau mereka berubah mengerjakan teman-teman sekalian, maka itu luar biasa. Sebarkan ke keluarga. Kebaikan-kebaikan, jangan tunda. Jangan kasih peluang orang lain yang melakukannya, karena kita membutuhkan itu. Jangan sibuk anak-anak kita terus sekolah yang kita andalkan. Antum punya andil apa? Gitu. Didik mereka, ajarkan mereka kebaikan-kebaikan. Jangan cuma sekolah kita andalkan, karena kita juga butuh amal jariah dari mereka, gitu kan? Lalu setelah itu, tentu kita sudah tahu ya, Utsman punya banyak sekali hadis ya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya? Itu Utsman bin Affan, karena luar biasa ibadahnya, sampai sebagian ulama mengatakan karena Utsman bin Affan tidak pernah lihat kemaluannya sendiri, apalagi lihat kemaluan orang lain. Jadi malaikat pun malu sama dia, sampai luar biasa begitu. Kemudian Utsman bin Affan juga yang pernah, nanti kita akan pelajari insya Allah bagaimana dia membiayai peperangan-peperangan, sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini. Berinfak luar biasa. Ada kisahnya saya sebutkan di YouTube tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi yang inti kita ingin titik beratkan, semua pahala Utsman dipanen oleh siapa? Abu Bakar. Hanya dengan ngajak syahadat, tidak ada ruginya, nggak ada capeknya, nggak ada biayanya, gitu. Ajak syahadat. Nanti dia tidak terima Ustaz, bukan urusan kita, dia tidak terima. Sampaikan dulu. Ma'alaika illa al-balagh. Tugasmu cuma sampaikan. Saya datang sini teman-teman, saya cuma sampaikan. Entah siapa di antara antum yang amalkan, Allahu alam. Yang amalkan, alhamdulillah, akan jadi amal jariah buat saya gitu. Sampaikan saja. Baik, kemudian tidak berhenti sampai situ. Begitu Utsman bin Affan selesai, sudah syahadat sama Abu Bakar, saya pamit ya, pergi ke rumah sebelah. Di sebelah rumahnya Utsman ada sahabat yang mulia. Sahabat yang salah satu juga dijamin masuk surga, Zubair bin Awam. Terkenal dengan keberaniannya luar biasa dalam peperangan. Zubair bin Awam ini anaknya Sofia. Sofia tantenya Nabi. Ini sepupu Nabi sendiri loh. Kan gitu. Jadi bagaimana Abu Bakar jelinya mencari orang-orang yang terdekat sama Nabi yang didatangin. Sebelum ada orang lain mendahuluinya. Abu Bakar bukan cari kerabat-kerabatnya, orang-orang yang terdekat dengan Nabi dulu. Sepupu-sepupunya Nabi datangi semuanya. Dan waktu itu Zubair bin Awam berumur 16 tahun. Anaknya Sofia. Sofia ini adalah tante Nabi SAW. Dan Zubair bin Awam sangat terkenal. Kalau dia ada di medan perang teman-teman sekalian, musuh sudah takut. Begitu ada Zubair, mereka tahu, mereka cari tahu siapa prajurit muslim yang paling kuat. Kalau sebut ada Zubair di sana, mereka sudah ketakutan. Zubair suka bawa 2 tongkat tajam, ditaruh di pundaknya 2, gitu kan. Punya ciri khas warna. Dia kalau berhadapan musuh di medan perang, peperangan manapun, Zubair ini selalu dia di depan. Ini musuh, dia di depan sini. Pasukan muslim di belakang, sambil ngelihat mukanya musuh ini. Nah. Tunggu di belakang takbir, dia masuk serbu duluan, sendirian. Sampai ke belakang pasukan musuh, dia kembali lagi. Mati terbunuh, mati syahid. Saking beraninya, luar biasa gitu. Sampai musuh ketakutan kalau dia ada, karena satu orang bisa ngocak-acik macam-macam. Gitu kan. Seperti itulah. Dan yang panen pahalanya siapa? Abu Bakar. Karena dakwah, gitu kan. Karena sampaikan. Kemudian teman-teman sekalian, tidak cukup sampai situ. Dia mendatangi sahabat dekatnya Zubair, juga satu jamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah. Ini juga satu yang jamin masuk surga. Orang yang terkenal, dia bersaing dengan Utsman bin Affan dalam sedekah. Kalau antum dengar di YouTube sudah ada serial sahabat, alhamdulillah sudah sampai 18 serial sahabat. Salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Bagaimana infaknya dalam hidupnya, luar biasa kiprah-kiprahnya dalam peperangan. Sampai Talha bin Ubaidillah ini diberikan julukan sama Abu Bakar adalah perang Uhud miliknya Talha bin Ubaidillah. Karena waktu Nabi SAW terdesak, dia yang menahan Nabi dengan badannya. Sampai dia pingsan gara-gara luka semua badannya. Tangannya sampai terputus, giginya sampai ompong gitu kan di perang Uhud itu. Sampai para sahabat memuji mengatakan, ompongmu membawa masuk surga. Gitu. Lah ya. Karena jatuh giginya justru kena membela Nabi SAW. Dan mereka mengatakan Allah memberikan ketampanan pada Talha justru pada saat dia sudah ompong lebih tampan lagi. Nah iya, begitu dinukil dalam riwayat. Allah berikan begitu luar biasa. Ya. Sudah masuk Isya? Baik sebentar. Kemudian setelah Talha bin Ubaidillah masuk Islam, ini hari yang sama ya, Abu Bakar gak tunda nih. Juga dipanen pahalanya. Datang dia kepada sahabat yang mulia, salah satu juga yang jamin masuk surga,
Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mulia luar biasa. Seluruh wilayah Persia takluk di tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Seluruh wilayah Persia. Jadi Iran, Irak, Afghanistan, Rusia, semua itu teman-teman sekalian masuk Islam dengan perantara Sa'ad bin Abi Waqqas. Panen pahalanya luar biasa. Puluhan jutaan orang masuk Islam, dan ulama-ulama kita tahu seperti Imam Abu Hanifah di sana, ya kan? Kemudian kita tahu juga Imam Ahmad juga di sana di Irak. Kita tahu enam-enamnya ahli hadis, ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, ini semua ada di negeri Persia sana. Imam Bukhari dari negeri Bukhara, Imam Muslim dari Nisabur, semuanya wilayah Rusia ini. Semuanya dipanen oleh pahalanya Sa'ad bin Waqqas, dan yang membuat dia masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan yang terakhir masuk Islam dengan Abu Bakar, bukan terakhir ya, pada hari itu saja masuk Islam seorang sahabat Nabi yang lain yang juga dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini juga masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Orang-orang yang besar-besar semua ini masuk Islam di tangannya, hanya karena yakin, oh ya ini Rasulullah, udah sampai langsung, enggak ada keraguan sama sekali. Gitu. Seperti itulah yang luar biasanya. Maka Abdurrahman pun mengucapkan syahadat. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman? Sampai Umar bin Khattab pada saat mau meninggal, yang mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang masuk surga, dia tunjuk Abdurrahman menjadi kandidat terkuatnya. Tapi dia nggak mau tunjuk, Umar radhiyallahu anhu tidak mau tunjuk. Umar mengatakan, hai Abdurrahman, kau memimpin majlis untuk memilih kandidat khalifah setelahku, tapi kau pemimpin majlisnya. Dan pada saat itu pun Umar mengatakan, kalau Abdurrahman yang jadi saya setuju. Karena dia luar biasa percayanya dengan orang ini. Ini juga masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman kita tutup dengan untuk sekarang ya, sampai azan Isya saja ini. Dari kasus ini dapat diambil pelajaran bagaimana kecerdasan dan juga gagasannya dan ketegasan, kejelian, kecerdasan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mendakwakan Islam. Sampai Rasulullah SAW akhirnya bersabda setelah itu, bila ditimbang iman seluruh umat ini dengan imannya Abu Bakar, iman umat ini ditimbangan, semua kita ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua ulama-ulama, semua masyarakat awam yang sudah mati, yang sekarang hidup, yang akan lahir nanti, semua umat ini sampai hari kiamat ditaruh imannya di satu timbangan, dan iman Abu Bakar di timbangan sebelahnya, tetap iman Abu Bakar lebih berat. Karena tidak ada ragu, halal halal, haram haram, selesai. Hidupnya untuk itu sudah. Nggak ada bimbang, nggak ada ragu, benar nggak ya? Nggak ada sama sekali. Lalu kemudian kata Nabi SAW, demi Allah dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini lebih mulia setelah para nabi-nabi seperti Abu Bakar. Sampai ulama mulai kesimpulan bahwasanya setelah nabi-nabi ya, yang datang adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa, semuanya itu masih di bawahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau adalah sahabat Nabi SAW, dan memang beliau adalah dipuji oleh Nabi SAW seperti ini. Dan tentu masih banyak sekali julukan-julukan yang diberikan oleh Nabi SAW yang akan kita lihat ke depannya. Di antaranya adalah diberikan julukan As-Siddiq yang akan kita ceritakan pada kisah Isra Mi'raj insyaallah. Mungkin begitu dulu, kita salat Isya dan kita lanjutkan insyaallah setelahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.